Soalnya setiap momen itu saya tidak pernah lupa Rekan. Misis. Setiap momen tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa bayangkan. Rekan. Secinta apa ini dia sama Ibnu IPPNU? Kalau bisa disampaikan secara spesifik. Eh, Salah satunya itu pasti pada saat yang pertama itu pasti pelantikan. Kenapa kok pelantikan itu tidak bisa terlupakan? Karena di pelantikan itu kan ada bagian yang namanya itu apa ya? Ketika kita dilantik itu kita mengucapkan yang namanya sumpah atau ikrar. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak bisa saya lupakan karena sumpah itu saya itu yakin bahwasannya saya itu bisa untuk membimbing atau mungkin menggerakkan roda organisasi IPNU di Kecamatan Paku itu untuk maju ke depan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua mungkin yang paling saya ingat itu adalah gebrakan di PAC IPNU Paku ya. Bukan IPNU sih sebenarnya, IPNU PPNU Rekan. Ya, salah satu gebrakannya itu adalah mungkin ini pertama kalinya mungkin ya di Kabupaten Kediri terbentuknya lembaga interaksi ranting Rekan. Kalau di kami sering kita sebut lentera, bukan lentera lampu. Ya betul. Tapi menyinari. Menyinari, Oke. benar. Sebenarnya kenapa kok kami ambil istilah lentera itu karena memang filosofinya itu hampir sama dengan lentera itu sendiri Rekan. Dimana lembaga interaksi ranting itu adalah tugasnya untuk berinteraksi dengan ranting, membimbing ranting atau juga berkomunikasi dan terjun langsung ke ranting-ranting yang ada di Kecamatan Pagu. Nah, ketika terbentuknya dan peng-SK-kan atau mungkin dilantiknya tim lentera di Kecamatan Pagu itu hal yang tidak bisa saya lupakan karena itu adalah gebrakan yang mungkin bisa dibilang out of the box di lingkup pelajar ya kan. Karena mungkin ini adalah satu-satunya lembaga yang apa ya, yang cuma ada di Kecamatan Pagu. Bahkan baru pertama kali ini ada lembaga yang bisa fokus untuk terjun ke ranting-ranting Rekan. Makanya saya itu tidak bisa melupakan kenapa kok terbentuknya lentera itu masih apa ya, mendarah daging mungkin ya, dan sampai sekarang pun masih saya ingat. Jadi memang ketika Panjenengan ini menjabat sebagai seorang ketua ya di Pagu ini banyak gebrakan dong pastinya. Secara tidak langsung bisa disampaikan seperti itu ya. Salah satunya itu tadi tim lentera ya, mungkin bisa dilihat bahwasanya lentera itu kan menyinari. Jadi dia fokusnya hanya untuk melakukan komunikasi dengan ranting. Benar ya kan? Oke, luar biasa. Ini mungkin kalau mungkin bisa dicontoh dengan kader-kader yang lain atau PAC yang lain bagaimana? Sebenarnya saya pengen sih sebenarnya ini bisa dicontoh untuk bukan ranting, maaf, untuk PAC dan di kecamatan yang lain karena setiap konvercap atau konferensi cabang Kabupaten Kediri itu yang dikeluhkan itu selalu ranting Rekan. Nah, makanya saya itu sebenarnya ingin juga PAC lain itu mengaplikasikan lentera ini di PAC-nya masing-masing. Entah itu nanti namanya apa dengan istilah yang berbeda, mungkin lentera mungkin sama atau mungkin lembaga ranting mungkin atau mungkin kumpulan ranting dan lain sebagainya. Sebenarnya titik fokusnya itu sama. Untuk apa? Jadi untuk ada suatu lembaga atau mungkin ada suatu apa ya namanya ya, badan yang fokusnya itu tertuju ke ranting-ranting karena di setiap konvercap yang dipermasalahkan itu pasti selalu ranting. Makanya itu keinginan saya itu sebenarnya pengen PAC lain itu mengaplikasikan lentera ini. Oke, luar biasa sekali. Ini salah satu momen yang tidak akan terlupakan ya pasti di pelantikan sama terbentuknya tim lentera ini. Tapi mungkin di luar daripada itu masih banyak sekali ya gebrakan-gebrakan. Dan mungkin bisa dilihat di Instagramnya Pelajar IPNU Pagu ya. Boleh. Ya betul, bisa dilihat di situ atau mungkin di TikToknya juga. Nah ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Rekan Septian, sorry. Terbiasa manggilnya Rekan dan Rekanita. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah tadi pertanyaan keberapa ya kalau boleh tahu? Berapa ya? Ketiga, keempat mungkin.
Oh iya, tadi ada bonus itu ya. Oke. Jadi pertanyaan yang keempat ya. Keempat adalah ini kan mau demisioner nih, dan Iya. pastinya nanti akan terpilih ketua yang baru. Oke. Oke, pasti paham ya arahnya Pasti. kemana. Jadi silahkan mumpung sebelum demisioner, dan ini nanti pasti akan kita abadikan ya momen ini, dan teman-teman bisa langsung subscribe mungkin di YouTube saya atau mungkin di TikTok saya ya, namanya Agus Oval. Oke, promosi saya ini enggak apa-apa. Lah intinya pesan apa nih yang mungkin disampaikan oleh ketua ya Mas Septian ini kepada ketua yang terpilih nantinya? Pesan ya, apa ya, kalau untuk pesan ketua berikutnya mungkin yang pasti sabar, cukup sabar aja, karena ya kita tahu bahwasanya kader-kader di Kecamatan Pagu itu ya berbagai macam spesifik, berbagai macam rupawan dan juga berbagai macam karakter ya. Yang pasti pesannya ya cukup sabar untuk menghadapi mereka sih, karena menjadi sosok ketua di organisasi pelajar itu pasti tidak mudah, butuh banyak perjuangan, butuh banyak pengorbanan, dan yang pasti sabar untuk bisa menghadapi mereka-mereka dan juga menuntun mereka dan menggerakkan organisasi ke jenjang yang lebih baik. Oke, jadi bisa disimpulkan intinya itu sebagai ketua yang selanjutnya adalah sabar. Oke, ini kalau memang bisa diperpanjang lagi ya rekan Septian. Jadi kalau ngomongin soal sabar, apakah sebenarnya di IPNU PPNU itu berat untuk berjuang? Ataukah mungkin sebenarnya dari IPNU PPNU kita banyak belajar yang awalnya kita belum bisa, akhirnya kita luar biasa kayak panjenengan mungkin? Ya kalau bisa dirincikan atau spesifik itu gimana ya, sebenarnya kalau dibilang berat itu bukan berat sih. Kenapa kok kita itu di sini tuh sebenarnya gini rekan, di sini tuh kita itu diajarkan berjuang, beramal, dan juga mengorbankan. Pasti yang namanya di organisasi itu ada yang harus dikorbankan, entah itu nanti materi, pikiran, tenaga, atau mungkin hal yang lain. Nah disitulah kita belajar kan, dimana slogannya IPNU PPNU itu ada belajar, berjuang, dan juga bertakwa, dimana kita itu di sini tuh belajar, setelah itu nanti kita baru bisa bertakwa. Nah setelah kita bertakwa sesuai dengan 3 slogan tadi, belajar, berjuang, dan juga bertakwa. Nah di tengah-tengah kata belajar dan juga bertakwa itu ada yang namanya berjuang. Nah di situ kita belajar untuk memperjuangkan suatu gerakan atau mungkin roda organisasi. Disitulah kenapa kok IPNU PPNU terkadang terdengar berat. Sebenarnya nggak berat, tapi karena berat itu kita belajar. Begitu rekan. Oke, bisa dipahami. Intinya karena sebuah hal tanggung jawab ya, lebih tepatnya tanggung jawab yang begitu berat, tapi dari sanalah kita bisa belajar dan akhirnya bisa dan menjadi luar biasa. Seperti itu. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih rekan. Pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya karena panjenengan ini akan demisioner, dan hari ini sudah memasuki jam panjenengan akan berkonferensi dan akan terakhir menjadi ketua nih. Pesan untuk pengurus-pengurus yang selama ini membersamai rekan Septian, kira-kira itu apa? Bisa disampaikan dengan penuh, terserah penuh apa, tapi silakan disampaikan. Pesan untuk teman-teman saya atau mungkin rekan dan rekanita yang selama 2 tahun ini menemani saya itu, sebenarnya pesan saya cuma satu sih, terima kasih sih sebenarnya, karena dengan mereka, bersama mereka ya PAC Pagu bisa seperti ini, bahkan membuat gebrakan-gebrakan baru, mulai dari terbentuknya koran belajar, tim lentera, bahkan ada istilah proker dari Departemen Diaspora kami itu ada pemikat, pelatihan minat dan bakat, dan juga gebrakan seperti porseni dan lain sebagainya, bahkan banyak gebrakan-gebrakan kecil di luar program kerja kami. Nah, tanpa teman-teman saya, rekan dan rekanita itu, mungkin gebrakan-gebrakan seperti itu, program-program seperti itu tidak akan terlaksana. Nah,
Makanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk mereka semua, karena bersama mereka semua program kerja dan juga semua perjuangan itu hari ini terbayar dengan tuntas. Dan untuk mereka semua semoga kita bisa dipertemukan kembali, berjuang bersama, entah itu nanti di organisasi lain atau mungkin nanti di event-event lain. Ya harapan saya cuma itu sih. Gitu. Oke, terima kasih rekan Septian, luar biasa sudah membersamai seorang yang mungkin nantinya mungkin di 10 tahun atau mungkin 20 tahun beliau ini bisa menjadi sosok yang nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan semua orang, khususnya para pelajar. Dan panjenengan semua harus ingat bahwasanya disampaikan beliau ini tidak hanya sekedar bisa dilihat dan juga bisa didengar, tapi juga bisa direnungkan, bisa buat menjadi pembelajaran bahwasanya the real dari terpaksa menjadi luar biasa itu nyata. Oke, terima kasih. Saya Agustiawan. Terima kasih. Tunggu episode selanjutnya dari Pelan-Pelan Jadi. Terima kasih rekan Septian. Sama-sama. Sukses selalu. Amin, amin, amin.